Selamat pagi, saya akan berbicara tentang induktansi atau komponen induktor. Tujuannya agar tidak menganggap sepele pada komponen yang satu itu. Mungkin karena komponen yang satu itu fosil atau klasik atau sangat kuno. Misal suatu rangkaian yang mengandung induktor. Apakah pemirsa yakin dengan gelombang arusnya? Misalnya sumber AC-nya adalah sinus murni, bebannya hanya L, maka tegangan VL-nya memang AC murni. Namun arusnya DC yang berripple, padahal tidak ada diodanya. Untuk itu kita perlu meninjau lagi tentang induktor sebelum memulai diskusi penyiarah setengah gelombang dengan transformatornya itu. Transformator itu juga adalah rekayasa konstruksi induktor. Sekarang tentang karakter induktor ditinjau dari tegangan dan arusnya. Tegangan induktor dan arusnya tidak sama bentuk gelombangnya, namun ada polanya. Beda pola tegangan dan arusnya jika bebannya komponen R. Induktor bisa menyimpan arus, tersimpan menjadi magnet. Itu akan tersimpan terus jika tidak ada saluran pembuangan atau sengaja dibuang. Ini yang terjadi pada konverter DC-DC. Jika demikian, maka magnet di dalam induktor makin padat. Jadi maksudnya makin padat jika tidak ada saluran pembuangan atau saluran pembuangannya ditutup. Kenapa makin padat? Karena nanti akan diisi lagi. Ibaratnya bak kamar mandi. Jika bak diisi air kemudian dihentikan pada suatu waktu, maka ketinggian air itu tetap tidak berkurang selama tidak ada yang membuang. Jika diisi lagi, maka air di dalam bak itu bertambah tinggi. Bak air itu mempunyai batas ketinggian, sehingga walaupun diisi air terus, maka tinggi air tetap sama. Karena kelebihan airnya tumpah. Jika tidak sampai tumpah, tetapi tetap tinggi, maka buka tutupnya saluran pembuangan harus diatur dengan tepat. Jadi jika tidak sampai tumpah atau diinginkan tidak tumpah dengan ketinggian tertentu, maka buka tutupnya saluran pembuangan harus diatur dengan tepat. Ini konverter DC bak harus mengalir ke switch, ke induktor dan ke beban melalui loop seperti yang dilihat di kursor ini, akan mengakibatkan L membentuk tegangan positif di sini. Tegangan di induktor kita sebut tegangan VL. Arus tadi kita sebut arus I1 yang berasal dari VD. Arus I1 tadi kita gambarkan di sini naik, dalam kondisi naik karena L dalam kondisi diisi seperti bak air diisi tadi ya. Arus tadi kita sebut arus IL dalam kondisi menanjak karena induktor diisi. Arus naik berarti switch on. Switch on artinya PWM-nya ini adalah TON. Karena switch on, maka menghasilkan tegangan PD min PO. Dari mana tegangan PD min PO itu? Kita kembali melihat rangkaiannya. Jadi PD min PO itu, nah ini, karena dia menutup, maka arusnya mengalir. Min PD, kalau berbasis arusnya ya, arusnya ditambah PL. Kenapa kok tegangannya ini PL? Karena dia sebagai beban. Kemudian arusnya masuk di sini, PO plus duluan. Maka akan menghasilkan berbasis aljabar. Maka akan menghasilkan tegangan PL di sini
sebesar PD min PO. Tentunya persamaan matematikanya sudah bisa ditebak ya. Kita lihat persamaan matematikanya seperti saya disebut tadi, yaitu min PD tambah PL tambah PO sama dengan 0, sehingga PL sama dengan PD min PO. Maka berbasis gambar tadi, kita kembali ke gambar tadi, yaitu PD min PO letaknya di sini. Ini adalah sumbu PL, ini sumbu positifnya, tegangan PL-nya PD min PO dengan luasan A. A sama dengan tinggi dikali alas ya, tingginya PD min PO dikali alasnya sebesar dt. Jadi PD min PO kali dt sama dengan A. Ketika PWM-nya TOF, yaitu antara dt dengan T, artinya switch off. Kalau switch off, kita lihat rangkaiannya kembali. Ya, rangkaiannya seperti ini. Ini off, tidak ada arus yang mengalir. Sedangkan muatan yang tersimpan di L akan terbuang melalui saluran yang ada. Jadi berupa loop tertutup ya. Ini loop tertutup. Nah, ini sekarang menjadi I2. Ya, kemudian kita ingat tegangan PL-nya karena sekarang L sudah menjadi sumber tegangan atau sumber arus, maka arus yang keluar mempunyai terminal positif pada titik luarannya. Kemudian pada beban, karena beban R ini masih tetap beban, maka plusnya terletak di sini karena arus masuk. Maka persamaannya min PL ditambah plus VO sama dengan 0. Maka sekarang persamaan tegangannya min PL plus VO sama dengan 0, sehingga min PL sama dengan min PO. Jangan tergesa-gesa menghilangkan polaritasnya. Biarkan seperti ini. Maka kalau kita lihat di gambarnya, yaitu ada sumbu PL positif dan min PL, maka kita lihat tegangan PL pada detik dt sampai T, yaitu min PL. Min PL berarti sumbunya di sini dan nilainya sama dengan min PO. Tapi seberapa besar tegangan min PO itu berbasis luasan A harus sama dengan luasan di sini. Di sini saya sebut luasan B. Maka gambarnya sekarang sudah ada sudah ada huruf A dan B, di mana luasan A dan B harus sama. Maka diketahui PD min PO dikali dt harus sama dengan A, maka A sama dengan B, dan ini adalah lebarnya dt sampai T diketahui, kita bisa mengukur tegangan PO-nya. Jika B sama dengan A, maka bisa diukur tegangan PO. Pada saat B, arusnya menurun karena dia membuang. Maka kita lihat hasil akhir, yaitu tegangan PO-nya sebesar ini, sedangkan PD-nya sebesar ini. Maka PD yang saya kasih panah tegak lurus warna biru ini sama dengan ini. Sedangkan PO dengan saya kasih gambar anak panah warna merah sama dengan tegangannya sendiri, yaitu min PO. Ingat, min PO adalah nilai rata-rata tegangan luaran. Kalau ini adalah nilai puncak, ini nilai rata-rata. Tetapi bentuk ripple-nya tidak harus kotak-kotak seperti ini ya. Jadi ripple-nya bisa saja seperti ini. Nah, untuk mengetahui bentuk ripple sesungguhnya memang harus mempunyai persamaan matematika yang tepat. Tetapi sekarang zaman kekinian sudah ada simulator, sehingga kita menggunakan simulator saja. Dalam sekejap tidak sampai 1 menit, asal rangkaiannya benar, sudah ketemu ripple tegangannya. Kalau ini adalah nilai rata-ratanya. Kalau nilai rata-rata dari tegangan masukannya, yaitu PD, itu tergantung dari sumbernya. Kalau penyiarah, maka ripple-nya jelas, kelihatan yaitu sinus. Tetapi kalau dari konverter juga, maka bentuknya mendekati gigi gergaji. Jadi begini. Nah, tapi kalau masukannya adalah baterai, ya sudah kencang seperti ini. Ya, baterai atau sel surya itu kencang seperti ini. Tidak ada ripple. Saya kira demikian. Sekarang kita membahas karakter L jika diberi tegangan DC
Sementara dalam kondisi S1 terbuka, S2 juga terbuka, tegangan sumber DC-nya 10, sedangkan PL-nya belum diisi arus. Tegangan PL-nya saya taruh di atas, tapi bisa juga di bawah. Di atas saat dia sebagai beban, dan di bawah saat dia sebagai sumber arus. Oke, saya kembalikan lagi di atas, dan kondisi S1 saya tutup. Nah, ini dalam kondisi sudah tertutup ya. Dalam kondisi sudah tertutup, maka arus akan mengalir dan tegangan berada di atas, ada arus biru dan tegangan PL sebagai berikut. Maka kita lihat S1 nya dalam kondisi menutup dari 0 sampai T1, S2 nya membuka, maka arus IL nya mengalir menanjak sebesar 45 derajat. Itu sudah paling rendah atau paling kecil derajatnya, tidak bisa menurun lagi walaupun L nya bertambah, bahkan naik malah bisa. Jadi naik seperti ini malah bisa. Kalau semakin naik itu menunjukkan L mengandung banyak R. Makin banyak R nya, maka dia makin naik. Selanjutnya pada T1 sampai T2, di mana S1 sudah membuka lagi, sedangkan S2 belum nyala, maka arusnya tidak bertambah, tetap saja. Ibaratnya bak air, kerannya dimatikan, tidak ada pembuangan air, maka tingginya air di dalam bak tetap. Kemudian kita sampai pada T2 dan T3, di mana S1 dinyalakan lagi, maka arusnya menanjak lagi. Kemudian pada T3, T4 dimatikan lagi, arusnya mendatar. Kemudian pada T4, T5 dinyalakan lagi S1 ya, sementara S2 masih dimatikan, maka arusnya menanjak sampai pada T5, T6 mati semua, arusnya mendatar, dan pada T6, T7 S2 menutup. Maka S2 menutup, harusnya keluar ya. Nah, ini harusnya S2 membuka. Yang menjadi pertanyaan, ketika arusnya mengisi, maka tegangan PL akan sama dengan 10. Itu sudah patokan ya. Tetapi ketika arusnya membuang, berapa tegangan PL-nya? Itu yang menjadi diskusi selanjutnya. Seperti kita lihat, T6 dan T7 saklar S2 nutup sehingga arusnya mengalir, membuang. Aliran arusnya mengalir dan itu dalam kondisi membuang, maka ke bawah. Nah, ketika ke bawah itu pertanyaannya berapa tegangannya. Nah, ini harus dijumlah. Luasan ini dengan luasan ini dijumlah. Maka luasnya ini
menjadi patokan berapa tingginya ini, ya, berapa tingginya ini. Untuk itu lebar sebenarnya berapa? Kalau lebarnya cuma segini, berarti itu kan hanya saklarnya membuka sebelum waktunya. Mestinya saklarnya membuka pada saat muatan ini dan ini habis, ya. Kapan muatan ini habis? Nah, kita coba 45 derajat diterusin ke bawah, ya, sampai bawah diterusin, ternyata muncul di sini, ya. Nah, ini lebarnya 60,53. Nah, ini sebagai patokan 60,53 kali tinggi berapa sehingga jumlahnya sama ini dan ini. Maka ketemu tingginya 9,91 dan di stop sampai sini, ya. Kemudian pada detik T7 sampai T8 kondisi saklar off semua, ya. Kemudian pada T8 sampai T9 saklar S1 nutup, artinya induktor tersebut dimuati lagi sebelum habis. Maka muatannya naik terus, dari sini naik terus sehingga menghasilkan tegangan positif 10 dan muatannya lebarnya ini 20. Jadi sisa muatan yang ada sampai detik T9, muatan yang ada adalah luas ini ditambah luas ini ditambah luas ini, kemudian ditambah lagi luas ini, tapi dikurangi nih, tadi sudah sempat keluar, ya. Nah, sisa luasan ini sebagai patokan untuk mengukur tingginya tegangan di sini. Maka ketika ada penurunan, ya, ada penurunan ini. Nah, ketika ada penurunan ini, saklar S2 nutup, ya kan? Maka harusnya menurun, tetapi sebelum habis saklar S2 ini sudah dibuka pada T10, ya. Sehingga kita tetap menghitung atau tinggal berapa, ya. Kalau habis tidak mungkin, tapi sisanya berapa, karena dia turun belum habis sudah dimatikan pada T10. Maka luas yang tadi itu, luas ini tambah ini dikurangi ini tambah ini lagi, oke, luas ketemu luasnya dikalikan 7,50, ya. Luas tadi itu sama dengan 73,50, lebar penurunannya ini dikalikan berapa, 73,50 dikalikan tingginya berapa sehingga sama dengan sisa luas, maka ketemu 970 kalau sampai sini, ya. Jadi tingginya ini, tetapi lihat harusnya berhenti dulu sebelum habis, tapi yang penting tingginya ini sudah ketahuan, itu yang penting, ya.